Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku kedatangan servis HP Vivo V17 Pro ya teman ya. Dan ini kemarin aku coba itu selalu stuck di logo ya. Jadi booting kita coba nyalakan teman, tidak bisa booting dan ini masuk ke seperti ini terus teman. Kita lihat. Dia tidak masuk ke menu. Nah seperti ini terus teman-teman ya. Jadi dia stuck di logo atau bootloop, dengan kata lain bootloop ya. Dan ini sudah aku reset juga, ternyata percuma. Sudah software juga pastinya juga percuma. Yuk kita langsung aja cek baterainya ya. Kita bongkar dulu. Kita lepas SIM injektornya. Dan ini SIM injektornya kita lepas. Sekarang di sini itu rapat banget ya teman ya. Jadi kita membutuhkan blower uap atau solder uap. Ini kita panasin dulu. Pinggir-pinggirnya seperti ini teman. Kita panasin dulu. Kalau teman-teman nggak punya blower bisa menggunakan setrika teman ya. Setrika pelan-pelan. Nanti bisa insya Allah bisa dilepas kalau pakai setrika. Karena ini banyak lemnya jadi membutuhkan pemanas ya. Hati-hati teman-teman kalau melakukan pemanasan ini, jangan sampai ke kamera, nanti kameranya jadi blur baru kena panas terus menerus. Kita lihat kalau sudah panas seperti ini, hangat, jangan terlalu panas, cukup hangat aja karena untuk melepas lem ya. Nah seperti itu. Kita lepas di pojok-pojokan aja teman-teman, jangan sampai ke tengah-tengah sini karena di sini banyak sekali fleksibel ya. Jadi pinggir-pinggirnya seperti ini aja. Pelan-pelan teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita pelan-pelan. Kita merata. Ya teman-teman harus ekstra pelan-pelan ya karena di sini banyak sekali fleksibelnya. Jadi teman-teman harus bisa merasakan kalau ada sentuhan seperti kencang itu jangan diterusan teman ya. Kadang-kadang dia mentok ke fleksibel. Harus ekstra pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau sudah ada jalan seperti ini, baru kita coba lihat. Kita pelan-pelan. Jangan sampai nusuk terlalu dalam teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini kita lihat. Nah ini ya teman ya, di sini ada fleksibel ya, jadi harus ekstra hati-hati. Nah ini teman-teman ya.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Baru sekarang kita lepas semuanya. Plastik-plastik ini kita lepas semuanya. Kita lepas nggak apa-apa teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini banyak bautnya. Ini kita lepas semua bautnya. Di sini bautnya banyak banget ya teman-teman ya. Ini kita lepas satu persatu, kita lepas semua yang bagian sini. Sekarang kita lepas penutupnya. Ini masih ada baut nempel ya, tapi sudah aku kendori tadi. Cuman dia susah keluar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekarang ini kita lepas baterainya. Konektornya ini kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita lepas. Ini juga kita lepas. Nah, ini kita lepas semua teman-teman ya. Sekarang stiker ini kita lepas. Kalau ngelepas baterai Vivo V17 Pro ini dari sisi kiri dulu ya teman ya. Dari sisi ini karena di sini ada fleksibel ya. Di bawah baterai di sini itu ada fleksibel ya teman. Jadi kita harus ekstra hati-hati ya. Jadi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kita lepas. Sekarang kita tarik pelan-pelan. Nanti kalau dirasa berat, kita bantu dengan alat seadanya seperti ini. Kita masukkan. Karena ini belum pernah ganti baterai teman-teman. Jadi ini double tipnya itu, lemnya itu keras banget, nempel banget. Seperti ini teman. Alhamdulillahirobbilalamin, ini baterainya sudah terlepas. Ya sudah terlepas baterainya. Nah, di sini ada fleksibel ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, lebih baik di sisi kiri dulu ini. Dan sebelum aku ganti baterainya itu aku lihat ternyata nggak ada yang kembung ya teman-teman. Jadi masih bagus, masih ramping, masih seperti asalnya ya. Coba aku cek dulu pakai avometer atau multitester. Ini aku lihat, aku belah ya teman-teman ya. Kita lihat masih normal ya, batas normal atau masih bagus untuk nilainya. Masih di atas 4 volt atau di atas 3,8 biasanya kalau HP ya. Berarti ini masih bagus banget. Ini aku cek. Nah, masih bagus banget ya. Jalurnya masih utuh. Ini tadi aku belah dulu teman, solasinya aku belah seperti ini ya. Kemungkinan tuh yang rusak adalah resistor ini teman. Jadi ini nanti akan aku jumper ya. Yang ini, yang resistor ini aku jumper ke sini dan aku jumper ke sini. Jadi kanan kiri ini aku pertemukan ya, atau aku jumper menggunakan kawat jumper. Sekarang kita jumper teman-teman. Ini pertama-tama teman-teman kasih fluk dulu, baru kasih timah ya. Jadi lebih mudah dalam penyolderan. Yuk kita langsung aja solder resistornya ini. Kita gabung 1 sama 2 ini. Maksudnya kanan kiri ini. Besi putih nih teman ya, yang kelihatan putih ini kita jumper ke sini dan ke sini ya, jadi seperti dipertemukan. Yuk sekarang kita jumper menggunakan kawat jumper. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pertama-tama kasih fluk aja dulu teman di sininya, biar mudah waktu nempel ya. Kita kasih fluk, sudah. Sekarang kabel jumper ini kita lepas dulu. Kabel jumper ini teman-teman, ini kita lepas dulu. Ini kabel jumpernya, ini kita lepas dulu dan kita kasih timah ya. Kita kasih timah. Ini kita kasih timah. Nah, sudah sedikit aja. Dan sini kita lupas ya teman-teman ya. Ini kita lupas dulu. Kita lupas seperti ini.
lepas ini. Sekarang kita solder ke sini teman ya. Kita solder. Ini kita solder ke sini. Ntar pas. Nah, sini teman ya. Terus satunya ke sebelahnya sini tuh teman. Ke yang tadi saya tunjukkan yang sini ya, yang putih satunya. Ini lihat. Ke sini satunya. Kita coba ke sini teman ya. Ini kita tahan seperti ini aja terus teman-teman, nanti dia akan ngelupas sendiri dan nempel sendiri ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah nempel, kita lihat. Dan ini teman-teman seperti ini ya, jemperannya sudah jadi. Sekarang kita tinggal potong yang sini, lebihannya ini kita potong. Nah, seperti itu teman. Ini sudah jadi, sekarang kita coba ke HP-nya teman ya. Kita coba dulu, nanti baru kita lapisi isolasi lagi atau kita tutup lagi. Setelah aku jumper hanya di sini atau di resistor, ternyata dia tidak mempan ya. Ternyata masih kosong teman-teman. Di sini aku cek tegangannya masih kosong ya di jalur ini, dan langsung aja aku cari cara. Ternyata aku mencari voltase yang ukurnya 4,1 atau 4 sekian. Itu plusnya di sini aku mendapati kapasitor di sini ya. Nanti insya Allah saya gambarkan. Nanti aku taruh di belakang penjelasan ini. Di sini aku jumper ke kutub positif ya, ke kutub positifnya baterai ya. Di sini, ini aku sobek dikit, maksudnya aku kerik ya. Di sini aku kerik, bentar. Di sini aku kerik teman ya. Di sini aku kerik, aku nyari yang positif ya. Harusnya kan di sini, positif di sini ya. Jadi ini aku jumper, aku kerik di sini, aku kasih timah, aku solder, terus aku harusnya aku taruh sampai di sini ya. Di sini ini positif 4,1 volt ya di kapasitor ini. Di sini ada kapasitor, maaf nggak begitu kelihatan. Di sini pokoknya teman-teman cari menggunakan multitester yang ukurannya 4,1 atau 4 sekian ya. Ini kita jumper ke positif ke sini teman, karena ini arus dari baterai ini. Dan negatifnya ini terserah teman-teman. Ini ditaruh ke baterai langsung di sini bisa. Di sebelahnya ini juga bisa ya, di sini sekringnya di sini. Ini ada kutub negatif, atau lebih mudahnya karena kan ground ya teman ya, kita taruh di sini nggak apa-apa. Kita solder di sini, kita taruh di kutub negatif atau di sini ya, atau ground, tutup di sini, kutub negatif di sini, kita taruh ke sini, ke bagian negatif ini terserah teman-teman. Yang penting teman-teman bisa cari nanti yang ground ini mudah ya. Dan yang positifnya ini di sini, ini kita taruh ke negatifnya di sini, sebelahnya dari B+ ini. Di sini B+ ya teman. Di sini B+, ini di sebelahnya ada kapasitor. Saya jumper di sini ya ke positifnya. Bentar aku praktekkan dengan multitester. Nah, teman-teman carinya seperti ini ya. Kemudian seperti ini, negatifnya ditaruh di negatif baterai atau ground terserah. Dan ini teman-teman bisa cari di sebelahnya kutub baterai B+ ini ada kapasitor, ini kita tempel di sini. Nah, di sini ya. Nih. Ini kita lihat kalau tadi 4,120. Kalau yang sebelahnya ini dia keluar angkanya, bentar. Ini bentar nggak begitu kena ya, mungkin ya karena kecil. Nah, di sini ternyata di sini nggak ada arus ya. Dan di sebelahnya sini yang kapasitor kecilan sini, ini kita lihat, ini bentar gak kepencet mungkin. Nah, arusnya seperti itu. Berarti ini bukan kutub positifnya. Yang sebelahnya sini, ini seperti ini nilainya. Berarti ini ground ya teman-teman. Jadi yang teman-teman harus menemukan yang 4,1 dari kapasitor ini. Ini ke sini lihat teman-teman. Ternyata alhamdulillah benar ya. Jadi di sebelahnya lempengan B+ atau baterai plus ini kita jumper ke sini ya. Kita jumper ke positifnya baterai yang ini kita kerik ya. Ini kita kerik seperti ini, terus kita solder.
caranya seperti tadi. Ini teman-teman, ini positifnya ini saya solder ke sini. Kalau di sini nanti takutnya lepas ya, mending baik di jalur dari baterai ini. Dan alhamdulillah down ya. Ini bentar aku coba dulu. Ini aku pasang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Coba aku nyalakan teman-teman. Oh, maaf ini belum terpasang yang sini. Lepas dulu. Ini kita coba nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman bisa ya. Alhamdulillah HP-nya sudah nyala. Kita tunggu bisa masuk menu enggak. Dan alhamdulillah down ya teman-teman ya, karena ini sudah aku reset dan ketika di software juga akan muncul selamat datang seperti ini ya. Jadi alhamdulillah bisa masuk menu dan alhamdulillah sudah selesai. Kita tinggal pasang. Kalau dirasa kita sudah aman dalam melakukan penjamperan atau dengan kata lain baterainya sudah berfungsi dengan baik, sekarang kita kasih lem teman-teman ya, biar kabelnya ini tidak sering goyang. Ini kita kasih lem. Terserah lemnya seperti apa. Kalau aku kasih T7000 buat seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini berfungsi agar kabelnya lebih kuat, jemperannya mestinya kabel jemperannya lebih kuat dan tidak sering tertarik atau goyang ya. Jadi kita kasih seperti ini. Kita nunggu kering dikit, kering dulu. Ini juga kita tunggu kering ya, benar-benar kering baru nanti ditutup. Ini sudah kering dan kita bisa tutup. Seperti ini teman-teman ya. Terus kalau ada sesuatu yang keluar seperti besi daripada nanti konsleting, ini bisa kita isolasi. Sekarang kita coba pasang teman-teman. Dan kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini udah nyala, beres ya. Sekarang kita tinggal baut satu persatu. Ini sekarang kita pasang yang penutup plastiknya, isolasi hitamnya gini kita pasang. Sekarang pinggir-pinggirnya ini kita kasih lem secukupnya aja ya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, jadi secukupnya aja. Ini kita tata, kasih lem. Lemnya hitam atau putih terserah teman-teman. Ini aku kasih yang putih aja. Sekarang tinggal kita tutup
Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan dan aku contohkan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.